Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Ini adalah video pertama saya ya di channel ini. Ya, saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berkah, kesulitan itu diangkat, kemudian keluarga bahagia, pokoknya segala kebaikan apapun semoga Allah limpahkan kepada diri kita. Tapi yang paling penting jangan lupa ini jangan lupa, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, karena kesulitan, keterburukan hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Jadi selain meminta apa yang kita inginkan kepada Allah, maka mintalah ampunan Allah. Karena insya Allah kalau Allah sudah ampuni, maka semua jalan keluar, semua kesulitan, keterburukan hidup kita, masalah kita itu akan diselesaikan oleh Allah dengan cara-caranya. Ingat ya, dengan caranya bukan dengan cara kita. Ya baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, lagi sedih, lagi dalam keadaan apapun, selalulah katakan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hidupku sukses, anakku bahagia, anakku soleh, keluargaku, semua selalu katakan itu alhamdulillah ya Allah, walaupun faktanya berbeda. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi orang yang berlimpah, itu salah satu caranya adalah dengan banyak bersyukur. Walau faktanya berbeda. Walau misalnya hari ini kita sedang banyak hutang, banyak masalah, kemudian rezeki kita misalnya lagi sulit, gak apa-apa, tetap selalu katakan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah rezekiku lancar. Kenapa? Karena makin kita terus melatih rasa syukur itu, insya Allah pelan-pelan Allah itu akan membuka segala kemudahan dalam hidup kita. Itu sudah sering saya rasakan ya. Jadi selalu ucapkan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, semuanya begitu. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin membahas tentang hutang ya. Saya hari ini bahas tentang rumus lunas hutang lewat jalur langit. Kalau teman-teman saat ini sedang terpuruk gara-gara utang, kemudian sedang kebingungan, nggak bisa bayar utang dan pingin benar-benar selesai dari hutang, itu silakan dengarkan video ini hingga akhir, jadikan ini motivasi dan saya berharap praktekkan cara ini, karena cara ini yang saya lakukan dulu ya ketika saya juga terjebak hutang, dan insya Allah ini sudah banyak yang membuktikan dan mengamalkan ini dan alhamdulillah mereka berhasil. Rumus lunas hutang yang pertama, taubat ke Allah. Ini harus pahami, taubat ke Allah. Ingat ya, kata kuncinya taubat. Taubatnya bagaimana? Nah, taubatnya itu begini. Banyaknya hutang kita itu disebabkan karena dosa kita, kecerobohan kita, kelalaian kita. Dan menurut saya, karena dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, sehingga Allah memberikan kesulitan terhadap diri kita. Maka ketika kita ingin hutang kita lunas, cara pertama yang harus kita lakukan, datang saja dulu ke Allah. Minta ampun saja dulu sama Allah, jangan minta yang lainnya deh. Minta ampun dulu, fokus saja minta ampun kepada Allah. Karena semua yang terjadi pada diri kita itu disebabkan karena dosa kita. Maka cara terbaiknya itu minta ampun saja dulu sama Allah, jangan minta yang lainnya. Makanya secara pengalaman dulu saya ketika terpuruk karena hutang, itu fokusan saya itu minta ampun, nggak minta yang lain. Karena saya meyakini ketika Allah sudah ampuni, maka Allah akan bukakan jalan keluar, bukakan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, dalam hal ini Anda benar-benar harus taubat ke Allah dan tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Misalnya dalam hal riba gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa riba itu dosa besar gitu. Jadi taubat, niat ke Allah benar-benar bersungguh-sungguh tidak mau mengulangi perbuatan riba itu lagi. Itu yang pertama. Dan yang paling penting saya katakan, taubat ke Allah benar-benar yang kita cari itu adalah ampunannya dulu. Cari saja ampunan Allah dulu. Taubat benar-benar ke Allah, kita sholat taubat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampuni, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sambil kita resapi, kita renungin, kita hayatin dosa kita, kelakuan kita, kecerobohan kita. Benar-benar kita menyerahkan diri kita, benar-benar mengakui seutuhnya kesalahan kita, kesulitan hidup kita, keterpurukan hidup kita itu disebabkan karena kesalahan dan dosa kita. Terus kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus minta ampun ke Allah. Nah, insya Allah ketika kita rutin istiqomah itu ya, mendawamkan istighfar, kita benar-benar minta ampun ke Allah, percaya deh, jalan keluar itu tanpa kita cari insya Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu rumusnya. Rumus yang pertama adalah taubat ke Allah.
Kemudian yang kedua, lepaskan. Nah, ini lepaskan itu begini. Hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Siapapun yang masuk ke ranahnya Allah, wilayahnya Allah nggak bakal mampu. Jadi kalau kita ingin hutang kita lepas, hutang kita lunas, maka lepaskan ke Allah, pasrahkan ke Allah, biar Allah yang menyelesaikan hutang itu dengan cara-caranya. Terus tugas kita apa? Tugas kita perbaiki diri. Pertama tadi kita tobat, kemudian kita perbaiki diri, kita perbaiki sholat, kita jaga sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah juga, kemudian sholat duha, tahajud, kemudian wirid-wirid istighfar, sholawat, kemudian zikir tasbih yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, terus kita dawamkan. Nah, urusan hutang biaran Allah, tugas kita memantaskan diri, tugas kita itu benar-benar memperbaiki diri, memperbaiki ibadah supaya pertolongan Allah itu datang. Kalau kita memaksakan diri harus menggunakan pikiran kita, kemudian kita harus memaksa diri kita harus cari jalan keluar, itu nggak bakal ketemu teman-teman semuanya, karena semuanya sudah mentok. Percaya deh, makin kita memaksakan diri untuk cari jalan keluar itu nggak ketemu, karena itu caranya Allah yang akan bekerja. Jadi yang pertama tobat, kemudian yang kedua lepaskan, yang ketiga terima segala resiko. Resikonya apa? Kita dicaci, kita dihina, kita direndahkan, itu pasti. Kenapa? Karena itu kesalahan kita. Sehingga saat kita ditagih hutang, kita dimaki orang, kita dicaci orang, yang akhirnya kita harus terima itu. Itulah sebagai hukuman ya. Kalau bahasa saya itu sebagai hukuman dari Allah supaya kita itu paham bahwa kita ini salah. Terus Allah itu juga mendidik kita supaya mendidik kita supaya sabar, supaya kuat, supaya kita ridho gitu. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya kita harus melatih supaya kita sabar dulu. Nanti solusinya akan Allah bukakan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Taubat, lepaskan, kemudian terima segala apapun yang terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pakai cara langit, perbaiki ibadah, tahajudnya dikencangkan, kemudian pasrah ke Allah seutuhnya, dan yakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kebaikan. Itu teman-teman semuanya. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.